Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari materi kedua, yaitu teks cerita inspirasi, yang meliputi pengertian, ciri-ciri, struktur teks, fungsi, unsur, manfaat, kaidah kebahasaan, langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi, dan contoh teks. Yang pertama itu ada pengertian teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat aturan seperti yang terdapat dalam puisi. Cerita inspirasi biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks cerita inspirasi. Yang pertama, teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Lalu yang kedua, teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema yang spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Yang ketiga, selain temanya, teks inspirasional juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, teks yang menginspirasi juga memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Yang kelima, teks yang menginspirasi adalah naratif, karena mereka menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja jika membaca cerita tersebut. Lalu yang terakhir, teks yang mengilhami umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam teks inspirasional dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Selanjutnya ada struktur teks cerita inspirasi yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada bagian orientasi. Dalam tahap ini, pengenalan atau penyituasian biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Yang kedua ada rangkaian peristiwa. Dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Lalu yang ketiga itu ada komplikasi. Merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Lalu yang keempat ada bagian resolusi. Merupakan tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Lalu yang terakhir itu ada bagian koda. Adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya ada fungsi teks cerita inspirasi. Di sini ada empat fungsi. Yang pertama itu pemberian informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca. Yang kedua, pemberian informasi dengan adanya kronologi suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur narasi. Yang ketiga, menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata. Yang keempat, menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Oke, selanjutnya itu ada unsur-unsur teks cerita inspirasi. Yang pertama itu kisah nyata. Teks inspirasi biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Yang kedua, ada tema. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Lalu yang ketiga, itu ada judul. Setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan para pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks tersebut. Yang keempat, ada alur. Dalam teks inspirasi, terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka,
Teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami para pembaca. Yang kelima, bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya itu terdapat alur. Yang keenam, ada tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh, atau teladan bagi para pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif adalah manusia. Berikutnya, ada 3 manfaat dari teks cerita inspirasi. Yang pertama itu sebagai sumber pelajaran. Cerita inspiratif tentunya penuh dengan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa diambil, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Pelajaran dalam cerita inspiratif mengajarkan kita untuk tidak terjatuh di lubang yang sama dan mendorong kita untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua itu ada mengubah pola pikir. Cerita sebagai media yang dapat menjelaskan kompleksitas suatu hal. Alur dan karakter dalam cerita dapat mempengaruhi pendengar atau pembaca. Hal ini tentunya dapat mengubah pola pikir sebelum dan sesudah mengetahui isi cerita, bahkan dapat berdampak bagi kehidupan nyata. Selanjutnya itu ada sumber motivasi. Cerita inspiratif dapat menyentuh hati seseorang. Tersentuhnya aspek rohani akan berdampak pada perubahan sikap seseorang. Pendengar atau pembaca biasanya akan termotivasi sebagaimana pemeran yang diidolakan dalam cerita. Nah, berikutnya itu ada kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada kata sifat, ada kata kerja aksi, dan ada berisi kalimat fakta. Kata sifat di sini itu contohnya kayak cantik, pendek, besar, pintar, ramah, jahat, dan yang lain-lain. Yang kedua itu ada kata kerja aksi. Contohnya itu kayak belajar, menanam, bekerja, melompat, berjalan, menangis, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu ada berisi kalimat fakta. Merupakan hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, memiliki data yang akurat. Misalnya, ada tanggal, tempat, dan waktu kejadian. Yang ketiga, memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Yang keempat, bersifat objektif. Di sini tuh kayak apa adanya dan tidak dapat dibuat-buat. Lalu dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan dari cerita tersebut. Yang kelima, biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa, dengan jawaban yang pasti. Lalu yang terakhir itu berdasarkan kenyataan. Oke adik-adik, sebelum kalian ingin menulis atau membuat teks cerita inspirasi, ada baiknya kita mengetahui langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi. Yang pertama itu, kita tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. Lalu yang kedua itu, tetapkan sasaran pembacanya itu untuk siapa. Lalu yang ketiga, ada rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam, susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang terakhir, kita harus mengerti aturan tanda baca dalam kalimat tersebut. Selanjutnya ini di sini ada contoh teks cerita inspirasi dengan judul Penebang Kayu. Yang pertama itu bagian orientasi. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu,
Sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar pun memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat, kamu kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi, hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tapi dia hanya membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya semakin berkurang. Itu merupakan suatu rangkaian peristiwa. Selanjutnya, aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu bagian dari komplikasi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Itu bagian resolusi. Lalu selanjutnya bagian terakhir, terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat menghasilkan dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Oke, itu dia satu cerita tentang penebang kayu. Yang dimana di bagian koda itu terdapat suatu pesan atau amanat dari cerita tersebut. Bahwasannya, melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Demikian pemaparan materi hari ini, yaitu tentang teks cerita inspirasi. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat dipahami oleh adik-adik sekalian, serta dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Semangat terus belajar di rumahnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.